Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan membahas manajemen pendidikan khusus dari buku Theory of Educational Leadership and Management yang ditulis oleh Tony Bass. Pada slide pertama ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami dulu apa sebenarnya hakikat manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan bukan hanya sekedar administrasi, tanda tangan berkas, atau menyusun jadwal saja. Lebih dari itu, manajemen pendidikan adalah bagaimana sebuah sekolah dikelola supaya tujuan pendidikannya benar-benar tercapai. Ilmu ini berkembang dari banyak bidang seperti sosiologi, politik, dan ekonomi. Artinya, sekolah itu tidak berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi sosial masyarakat, bahkan situasi ekonomi. Misalnya begini, kalau sekolah punya program literasi, manajemen berperan memastikan bukunya ada, jadwalnya jelas, gurunya siap, dan program itu benar-benar berjalan. Jadi bukan hanya sekedar wacana saja. Yang paling penting, manajemen pendidikan harus selalu sejalan dengan tujuan pendidikan. Kalau terlalu fokus pada efisiensi dan prosedur saja, bisa muncul yang disebut manajerialisme. Nah, manajerialisme ini sederhananya sekolah harus dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen modern seperti di dunia bisnis yang sangat kaku dan sangat menekankan target. Contohnya, sekolah terlalu sibuk mengejar laporan rapi dan angka-angka yang bagus, tapi lupa untuk memperhatikan perkembangan karakter siswa. Nah, disinilah kita harus hati-hati. Manajemen itu alat, bukan tujuan. Tujuan utamanya tetap pendidikan yang bermakna. Pada slide kedua ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Sederhananya, kepemimpinan itu berbicara tentang kemana kita akan pergi, sedangkan manajemen berbicara tentang bagaimana cara kita sampai ke sana. Artinya, seorang pemimpin pendidikan itu biasanya punya visi. Misalkan, ia ingin sekolahnya dikenal sebagai sekolah yang ramah anak dan unggul dalam literasi. Itu wilayahnya kepemimpinan. Ia memberi arah, membangun semangat, dan mempengaruhi guru serta staf untuk bergerak bersama. Sedangkan manajemen memastikan semuanya itu berjalan secara teknis. Jadwal disusun, anggaran diatur, program dievaluasi, dan sistem dibuat agar rapi. Contoh sederhana, kepala sekolah ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, itu kepemimpinan. Tapi ketika dibuat pelatihan guru, dibagi jadwal supervisi, dan disusun laporan evaluasi, itu manajemen. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Sekolah tanpa kepemimpinan akan hilang arah, sekolah tanpa manajemen akan kacau dalam pelaksanaan. Selanjutnya, secara sejarah, manajemen pendidikan awalnya banyak mengambil contoh dari dunia industri. Ada konsep manajemen ilmiah dari Taylor dan birokrasi dari Weber. Semua secara terstruktur, terukur, dan sistematis. Namun, pendidikan tidak sama dengan pabrik. Di pabrik, hasilnya bisa dihitung dengan jelas, tetapi di sekolah hasilnya adalah perkembangan manusia yang tidak selalu bisa diukur dengan angka. Karena itulah muncul pergeseran fokus dari sekedar manajemen menuju kepemimpinan pendidikan. Dunia mulai menyadari bahwa kualitas sekolah sangat bergantung pada kualitas pemimpinnya. Keputusan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pusat, tetapi diberikan ke sekolah. Ini yang sering kita kenal sebagai manajemen berbasis sekolah. Artinya, contohnya sekolah diberi kewenangan mengatur anggaran sendiri atau menentukan program unggulan sesuai kebutuhan siswanya. Ini membuat sekolah lebih fleksibel, tetapi konsekuensinya kepala sekolah dan tim manajemen harus lebih profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pendidikan itu unik dan berbeda dari bisnis.
Tujuannya tidak hanya nilai, tetapi juga karakter, moral, dan kemampuan sosial. Dan hasil dari pendidikan tidak selalu bisa diukur dengan angka. Siswa adalah individu yang berkembang, bukan sekedar pelanggan perusahaan. Sedangkan guru adalah profesional yang memiliki otonomi mengajar. Manajemen pendidikan tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan manajemen bisnis. Disinilah pentingnya kepemimpinan instruksional, yaitu kepemimpinan yang benar-benar fokus pada pembelajaran di kelas. Misalnya, kepala sekolah tidak hanya sibuk dengan administrasi, tetapi juga memahami bagaimana guru mengajar, bagaimana siswa belajar, dan bagaimana meningkatkan kualitas proses tersebut. Karena sejatinya keberhasilan pendidikan itu merupakan keseimbangan antara kepemimpinan visioner dan manajemen efektif dengan pembelajaran sebagai inti utamanya. Oke, Pak. Di sini model-model kepemimpinan dan manajemen. Next. Teori dan praktik dalam manajemen pendidikan. Kepemimpinan dan manajemen pendidikan pada dasarnya berorientasi pada tindakan nyata yang dilakukan di lingkungan sekolah. Dalam praktiknya, pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah harus menetapkan visi, mengelola sumber daya, mengatur tenaga pendidik, serta melakukan evaluasi terhadap berbagai program sekolah. Semua kegiatan tersebut menuntut keputusan yang bersifat praktis dan cepat. Namun, dalam kenyataannya, teori sering dianggap kurang relevan karena dinilai terlalu ideal dan jauh dari kondisi nyata di sekolah. Hal ini menyebabkan munculnya pemisah antara teori yang dikembangkan oleh para akademisi dengan praktik yang dilakukan oleh para praktisi pendidikan di lapangan. Next. Bisa next. Ada kesenjangan antara teori dan praktik. Dalam praktik manajemen pendidikan, penggunaan teori secara eksplisit masih relatif jarang dilakukan. Banyak praktisi pendidikan lebih mengandalkan pengalaman pribadi, intuisi, atau akal sehat dalam mengambil keputusan. Akibatnya, berbagai kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan sering tidak memiliki dasar teoritis yang kuat atau bersifat ateoritis. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara teori yang berkembang dalam kajian akademik dengan praktik yang terjadi di sekolah. Kesenjangan teori dan praktik ini menjadi salah satu persoalan yang cukup lama dan sering dibahas dalam bidang manajemen pendidikan. Next. Relevansi teori bagi praktik. Meskipun sering dianggap jauh dari praktik, teori sebenarnya memiliki peran penting dalam manajemen pendidikan. Teori dapat memberikan kerangka berpikir yang membantu pemimpin pendidikan memahami bagaimana organisasi sekolah bekerja. Dengan adanya teori, seorang pemimpin dapat menafsirkan berbagai peristiwa dan perilaku yang terjadi di lingkungan sekolah secara lebih sistematis. Teori juga membantu mengurangi ketergantungan pada pengalaman pribadi semata, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih rasional dan terarah. Selain itu, teori sangat membantu dalam menghadapi situasi yang kompleks atau masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Next. Lalu ada hakikat dan karakteristik teori. Teori dalam manajemen pendidikan memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, tidak ada satu teori yang mampu menjelaskan seluruh realitas pendidikan secara lengkap. Setiap teori biasanya hanya menjelaskan sebagian aspek dari organisasi pendidikan. Kedua, teori bersifat normatif, artinya teori sering mencerminkan nilai, keyakinan, atau pandangan tertentu mengenai bagaimana organisasi pendidikan seharusnya dikelola. Ketiga, teori bersifat selektif karena menekan aspek tertentu dari organisasi, seperti struktur, hubungan antar individu, atau budaya organisasi. Lalu yang terakhir,
Bagaimana besar teori manajemen? Sebagian besar teori manajemen pendidikan juga dikembangkan berdasarkan hasil observasi terhadap praktik pendidikan yang terjadi di lapangan. Oke, next. Model manajemen dan kepemimpinan pendidikan. Model manajemen pendidikan menjelaskan cara organisasi pendidikan dikelola serta bagaimana keputusan diambil dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang pertama adalah model resmi atau formal model. Model ini menekankan struktur organisasi yang jelas, aturan yang formal, serta pembagian tugas yang terorganisir. Pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara hierarkis sesuai dengan jabatan dalam organisasi. Kedua, ada model kolegial atau kolegial model. Model ini menekankan kerjasama, musyawarah, dan partisipasi anggota organisasi. Keputusan diambil melalui diskusi bersama antara guru, kepala sekolah, dan pihak lain dalam organisasi pendidikan. Ketiga, ada model politik atau political model. Model ini memandang organisasi pendidikan sebagai tempat terjadinya berbagai kepentingan yang berbeda. Keputusan sering dihasilkan melalui negosiasi, kompromi, atau bahkan persaingan antar kelompok. Yang keempat, ada model subjektif atau subjektif model. Model ini menekankan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki persepsi dan interpretasi yang berbeda terhadap situasi yang terjadi. Oleh karena itu, keputusan sering dipengaruhi oleh pandangan pribadi masing-masing anggota. Kelima, ada model kemenduan atau ambiguity model. Model ini menggambarkan organisasi pendidikan sebagai sistem yang kadang tidak jelas arah dan tujuannya. Pengambilan keputusan sering terjadi dalam kondisi yang tidak pasti, sehingga keputusan dapat berubah sesuai situasi. Yang keenam, ada model kultural atau cultural model. Model ini menekankan pentingnya nilai, tradisi, kebiasaan, dan kebudayaan yang berkembang dalam organisasi sekolah. Budaya organisasi sangat mempengaruhi cara anggota bertindak dan mengambil keputusan. Lalu ada model kepemimpinan pendidikan. Satu, kepemimpinan manajerial. Fokus pada fungsi manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif. Kedua, ada kepemimpinan partisipatif. Pemimpinan Pemimpin melibatkan anggota organisasi, terutama guru dan staf, dalam proses pengambilan keputusan sehingga tercipta rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bersama. Ketiga, ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin berusaha menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik. Empat, kepemimpinan transaksional. Hubungan antara pemimpin dan anggota didasarkan pada sistem penghargaan dan konsekuensi. Pemimpin memberikan penghargaan atas kinerja yang baik dan sanksi jika terjadi pelanggaran. 5. Kepemimpinan moral. Kepemimpinan yang menekankan nilai etika, moral, dan tanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. 6. Kepemimpinan instruksional. Fokus utama pemimpin adalah peningkatan proses pembelajaran di kelas, seperti meningkatkan kualitas pengajaran guru dan hasil belajar siswa. 7. Kepemimpinan pasca modern. Menekankan keberangkatan perspektif, fleksibilitas, serta kritik terhadap struktur kepemimpinan yang terlalu kuat. Model ini melihat kepemimpinan sebagai proses yang dinamis dan kontekstual. Selanjutnya model format. Nah, format ini menjelaskan bahwa organisasi pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi dikelola secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang tertata rapi. Jadi di dalamnya ada struktur yang jelas, ada pembagian tugas, ada pimpinan, dan ada aturan yang menjadi pedoman bersama. Setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga organisasi bisa berjalan dengan tertib. Selain itu, dalam model formal, keputusan diambil secara rasional. Artinya, keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan logis dan tujuan organisasi, bukan hanya berdasarkan perasaan. Next.
Nah, ciri utama model formal yang pertama adalah organisasi dipandang sebagai sebuah sistem. Artinya, organisasi terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Yang kedua ada struktur resmi. Jadi hubungan kerja sudah diatur dalam bagian organisasi. Jadi jelas siapa melakukan apa dan bertanggung jawab pada siapa. Yang ketiga ada hierarki. Artinya ada jenjang kewenangan dari atas ke bawah. Misalnya dari kepala sekolah ke guru, lalu tim ke staf. Yang keempat, semua kegiatan berfokus pada tujuan organisasi. Jadi setiap aktivitas diarahkan untuk mencapai tujuan lembaga. Yang kelima, keputusan diambil melalui proses yang rasional, yaitu berdasarkan logika dan pertimbangan yang objektif. Keenam, ada otoritas posisi. Jadi kekuasaan melekat pada jabatan, bukan pada orangnya. Jadi siapapun yang menjabat, dia memiliki kewenangan tersebut. Dan yang terakhir ada akuntabilitas, artinya lembaga harus bisa mempertanggungjawabkan kegiatan kepada pihak terkait, seperti pemerintah atau sponsor. Jadi ciri-ciri ini menunjukkan bahwa model format itu menekankan keteraturan, kejelasan peran, dan tanggung jawab. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis model formal. Yang pertama ada model struktural. Model ini menekankan pentingnya pembagian tugas, koordinasi, dan aturan yang jelas agar organisasi berjalan dengan efektif. Jadi yang ditekankan adalah siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, dan bagaimana alur koordinasinya. Dengan tujuan supaya pekerjaan tidak tumpang tindih dan organisasi berjalan efektif. Yang kedua adalah model sistem. Model ini melihat sekolah sebagai satu kesatuan yang sering terhubung dan juga berinteraksi dengan lingkungan luar. Dalam model sistem ini ada dua jenis, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup cenderung jarang melibatkan pihak luar dalam pengambilan keputusan, sedangkan sistem terbuka aktif bekerja sama dengan lingkungan, misalnya dengan orang tua, masyarakat, atau dinas pendidikan. Artinya sekolah mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Next. Yang ketiga ada model birokrasi. Model ini menekankan pada aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas. Semua diatur tulis dan harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Keputusan tidak boleh berdasarkan hubungan pribadi, dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan konsistensi. Yang keempat ada model rasional. Model ini fokus pada proses pengambilan keputusan yang logis dan sistematis. Jadi keputusan tidak dibuat secara spontan, tapi melalui tahapan seperti mengidentifikasi masalah, menganalisis data, mempertimbangkan beberapa pilihan, lalu mengevaluasi. Jadi semua berdasarkan pertimbangan yang rasional. Dan yang terakhir ada model hierarkis. Model ini menekankan hubungan vertikal dalam organisasi, wewenang berasal dari atasan ke bawahan, dan tanggung jawab berjalan dari bawahan ke atasan. Jadi ada alur komandan yang jelas sehingga tidak ada kebingungan dalam pengambilan keputusan. Next. Model kepemimpinan kolegial adalah pendekatan manajemen yang menekankan pada kerjasama, partisipasi aktif, serta pengambilan keputusan secara bersama-sama di antara anggota organisasi. Dalam model ini, kepala sekolah atau pimpinan berperan sebagai koordinator dan fasilitator, bukan sebagai pengambil keputusan tunggal. Keputusan yang dihasilkan merupakan hasil musyawarah, diskusi rasional, dan pertimbangan profesional. Model ini berangkat dari asumsi bahwa guru dan tenaga kependidikan adalah profesional yang memiliki
kompetensi, serta tanggung jawab terhadap perkembangan sekolah. Secara teoritis, model kolegial berakar pada pandangan bahwa sekolah adalah komunitas profesional. Organisasi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sistem administratif, tetapi juga sebagai ruang interaksi akademik yang dilandasi nilai dan komitmen moral. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan yang baik lahir dari dialog dan pertukaran gagasan. Semakin tinggi partisipasi anggota, semakin kuat pula rasa memiliki terhadap kebijakan yang diambil. Karakteristik model kolegial. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan diskusi bersama. Kedua, setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Ketiga, hubungan antar anggota bersifat setara dan profesional. Keempat, komunikasi berlangsung terbuka, transparan, dan argumentatif. Kelima, kepemimpinan bersifat koordinatif dan partisipatif. Yang terakhir, kepercayaan dan komitmen menjadi dasar utama kerjasama. Lalu proses pengambilan keputusan dalam model kolegial. Dalam prakteknya, proses pengambilan keputusan biasanya dimulai dengan identifikasi masalah. Setelah itu dilakukan diskusi terbuka dalam forum rapat atau pertemuan profesional. Setiap anggota menyampaikan pandangan berdasarkan data dan pengalaman. Selanjutnya, dilakukan pertimbangan alternatif solusi. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus. Jika tidak tercapai konsensus penuh, keputusan tetap diambil dengan mempertimbangkan mayoritas pendapat tanpa mengabaikan pandangan minoritas. Model kolegial memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama, meningkatkan rasa memiliki terhadap sekolah karena semua anggota terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mendorong inovasi karena banyak ide yang muncul dari berbagai perspektif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan komitmen kerja guru. Lalu yang keempat, memperkuat solidaritas dan kerja tim. Kekurangan dan tantangan model kolegial. Meskipun memiliki banyak kelebihan, model kolegial juga memiliki tantangan. Proses diskusi bisa memakan waktu lama dan kurang efisien jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan pendapat yang tajam juga dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu mengelola dinamika kelompok secara bijaksana. Model kepemimpinan kolegial merupakan pendekatan demokratis dan partisipatif. Model kepemimpinan kolegial merupakan pendekatan demokratis dan partisipatif dalam manajemen pendidikan. Model ini menempatkan guru sebagai mitra profesional dalam menentukan arah kebijakan sekolah. Jika diterapkan dengan baik, model ini mampu menciptakan budaya sekolah yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu model politik. Model politik mencakup teori-teori yang mengkarakterisasi pengambilan keputusan sebagai proses tawar-menawar. Model ini berasumsi bahwa organisasi adalah arena politik, di mana anggotanya terlibat dalam aktivitas politik untuk mengejar kepentingan mereka. Seperti dijelaskan oleh Stephen Ball dan Eric Hoyle, dalam konteks sekolah, konsep ini sering disebut mikropolitik. Artinya, interaksi politik yang terjadi di dalam sekolah, antar guru dan kepala sekolah, antar departemen, bahkan dengan orang tua. Selanjutnya ada ciri utama model politik. Yang pertama, fokus pada kelompok, bukan individu. Model politik melihat organisasi sebagai kumpulan kelompok, bukan sekedar individu-individu yang bekerja sendiri. Keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh satu orang, tetapi oleh kekuatan kelompok yang ada di dalam organisasi. Setiap kelompok memiliki kepentingan dan berusaha memperjuangkan tujuannya. Karena itu, dinamika organisasi lebih banyak dipahami sebagai interaksi antar kelompok daripada tindakan pribadi semata.
Yang kedua, adanya kelompok kepentingan atau interest group. Di dalam sekolah terdapat berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, baik yang bersifat formal maupun informal. Misalnya kelompok guru senior, guru muda, staf administrasi, komite sekolah, atau pihak yayasan. Kelompok-kelompok ini berusaha mempengaruhi kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka. Karena sumber daya terbatas, sering terjadi persaingan untuk mendapatkan dukungan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada konflik dipandang sebagai hal wajar. Perbedaan kepentingan dan nilai antar kelompok membuat konflik tidak dapat dihindari. Dalam model politik, konflik bukan dianggap sebagai masalah yang harus dihilangkan, tetapi sebagai normal dari kehidupan organisasi. Perdebatan, ketidaksepakatan, dan negosiasi justru menunjukkan bahwa organisasi sedang menjalankan proses politiknya. Yang penting adalah bagaimana konflik tersebut dikelola agar tidak merusak stabilitas organisasi. Dan yang terakhir, ada sasaran organisasi tidak stabil dan dapat berubah. Karena tujuan organisasi merupakan hasil kompromi antar kelompok, maka sasaran organisasi tidak selalu tetap atau jelas. Sasaran bisa berubah sesuai dengan kelompok mana yang lebih dominan atau memiliki pengaruh lebih besar pada suatu waktu. Hal ini membuat arah kebijakan organisasi menjadi dinamis dan kadang bersifat sementara, tergantung pada hasil negosiasi dan keseimbangan kekuasaan yang terjadi. Next, model politik Baldrige. Yang pertama, artikulasi kepentingan atau interest articulation. Di sekolah, setiap kelompok punya keinginan sendiri. Mereka mulai menyampaikan aspirasi itu. Contohnya, guru meminta pelatihan tambahan atau OSIS ingin anggaran kegiatan ditambahkan. Yang kedua, ada pembentukan koalisi atau coalition building. Kelompok-kelompok yang punya kepentingan sama mulai mencari dukungan dan membentuk aliansi. Karena satu kelompok atau satu orang saja biasanya tidak cukup kuat. Jadi koalisi itu penting di dalam model politik karena keputusan dipengaruhi oleh kekuatan dan dukungan. Contohnya, guru-guru senior mendukung usulan peningkatan tunjangan, guru muda bersatu mendukung sistem digitalisasi, atau komite sekolah mendukung kepala sekolah dalam kebijakan tertentu. Yang ketiga, ada pembuatan kebijakan atau policy formulation. Tahap ketika ide atau tuntutan tadi mulai dibahas secara resmi dan dirumuskan menjadi kebijakan. Di sini mulai ada diskusi formal, rapat, negosiasi, tawar-menawar. Contohnya, awalnya guru ingin anggaran 50 juta. Pihak sekolah hanya sanggup di 30 juta. Akhirnya disepakati 35 juta. Jadi kebijakan itu lahir dari negosiasi kekuasaan. Yang keempat, ada legitimasi kebijakan. Setelah kebijakan dirumuskan, harus diberi pengesahan atau persetujuan resmi supaya sah dan bisa dijalankan. Biasanya melalui persetujuan kepala sekolah, rapat guru, komite sekolah, atau yang lainnya. Yang terakhir, ada implementasi kebijakan, tahap pelaksanaan kebijakan yang sudah disepakati. Selanjutnya ada sumber-sumber kekuasaan dalam pendidikan. Yang pertama, kekuasaan formal karena jabatan. Nah, salah satu sumber kekuatan utama dalam organisasi manapun adalah bahwa yang diperoleh oleh individu yang memegang posisi resmi. Contohnya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau ketua yayasan. Yang kedua, ada kekuasaan keahlian, memiliki kompetensi khusus. Contohnya, guru IT lebih didengar saat membahas sistem digital. Yang ketiga, ada kekuasaan koalisi, yaitu memiliki banyak pendukung. Staf yang mampu mempengaruhi perilaku atau keputusan berdasarkan kemampuan atau kualitas pribadi sering dianggap memiliki atribut kepemimpinan karismatik. Contohnya, guru yang disukai banyak orang bisa lebih berpengaruh meskipun bukan pejabat. Yang keempat, ada pengendalian imbalan. Mereka pasti dianggap berkuasa oleh mereka yang menghargai imbalan tersebut. Dalam pendidikan, imbalan dapat mencakup promosi, referensi yang baik, dan penempatan ke kelas atau kelompok yang diunggulkan. Artinya, pengendalian imbalan adalah kekuasaan yang muncul karena seseorang memiliki kemampuan memberi penghargaan atau keuntungan
kepada orang lain. Orang lain akan patuh atau mendukung karena berharap mendapatkan imbalan. Contohnya, rekomendasi kenaikan jabatan, tunjangan ditambahkan. Sisi positifnya meningkatkan motivasi, namun negatifnya menciptakan persaingan tidak sehat. Orang bekerja hanya demi imbalan, bukan nilai pendidikan. Dan yang terakhir ada kekuasaan koersif, yaitu memberikan hukuman atau sanksi. Kekuasaan koersif adalah kekuasaan yang muncul karena seseorang punya kemampuan memberi hukuman atau sanksi. Contohnya, kepala sekolah mengatakan jika laporan tidak dikumpulkan tepat waktu, akan ada teguran resmi. Jadinya guru patuh bukan karena setuju, tapi karena takut sanksi tersebut. Strategi politik dalam pendidikan. Yang pertama, memecah dan menguasai. Strategi ini di mana pemimpin atau kelompok yang berkuasa memecahkan persatuan lawan supaya mereka tidak cukup kuat untuk menentang kebijakan. Contohnya, ada 2 kelompok guru yang tidak setuju dengan kebijakan baru. Kepala sekolah mendekati satu kelompok dan memberi mereka sedikit keuntungan. Biarkan kelompok lain merasa tidak didengar. Akibatnya, kelompok guru tidak jadi kompak dan kekuatan oposisi melemah. Yang kedua, mengajak masuk lawan. Strategi ini dengan cara mengajak atau memasukkan orang yang tadinya oposisi ke dalam struktur kekuasaan. Tujuannya supaya mereka tidak lagi menjadi ancaman. Contohnya, guru yang vokal mengkritik kebijakan kurikulum dijadikan ketua tim pengembangan kurikulum. Sekarang, dia terlibat langsung, punya tanggung jawab, dan tidak lagi di luar sistem. Yang ketiga, pengalihan isu. Strategi pengalihan perhatian dari isu utama ke isu lain yang lebih kecil atau kurang kontroversial. Jadi fokus diskusinya dipindahkan. Yang keempat, mengontrol informasi. Mengendalikan informasi berarti mengatur siapa yang tahu apa, kapan, dan seberapa banyak informasi yang diberikan. Contohnya, anggaran sekolah sebenarnya cukup, tapi hanya sebagian informasi yang dibagikan agar terlihat terbatas. Akibatnya, guru menerima kebijakan penghematan tanpa tahu kondisi yang sebenarnya. Yang kelima yaitu mengontrol rapat. Strategi mengatur jalannya rapat supaya hasilnya sesuai dengan kepentingan pihak tertentu, karena banyak keputusan penting dibuat lewat rapat. Contohnya, agenda rapat sudah disusun sehingga isu kontroversial dibahas paling akhir saat waktu hampir habis. Akibatnya keputusan diambil cepat tanpa diskusi panjang. Model politik, tujuan, struktur, lingkungan, dan kepemimpinan. Yang pertama ada goals atau tujuan. Dalam model politik, tujuan sekolah tidak dianggap sebagai sesuatu yang jelas dan disepakati semua orang. Setiap kelompok di sekolah punya kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda. Misalnya, kepala sekolah ingin nilai ujian meningkat, guru seni ingin kreativitas siswa berkembang, orang tua ingin anaknya masuk sekolah favorit, pemerintah ingin standar nasional terpenuhi. Karena banyak perbedaan itu, tujuan sekolah akhirnya terbentuk dari hasil kompromi atau kesepakatan bersama setelah melalui perdebatan dan negosiasi. Jadi tujuan bukan sesuatu yang netral, tapi hasil dari proses tarik-menarik kepentingan. Yang kedua ada struktur. Model politik melihat struktur sekolah bukan hanya sebagai jabatan resmi seperti kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Memang struktur formal itu ada, tetapi yang lebih penting adalah pengaruh dan kekuasaan yang tidak tertulis. Kadang orang tidak punya jabatan tinggi justru lebih berpengaruh. Misalnya, guru senior yang dihormati banyak guru lain bisa mempengaruhi keputusan sekolah. Artinya, struktur dalam model politik adalah jaringan kekuasaan. Kekuasaan tidak selalu mengikuti bagan organisasi, tetapi bisa muncul dari dukungan, pengalaman, atau hubungan antar anggota. Jadi, struktur sekolah dalam model ini bersifat dinamis dan bisa berubah-ubah tergantung aliansi yang dibentuk. Yang ketiga, ada environment atau lingkungan. Sekolah tidak berdiri sendiri, ada banyak pihak di luar sekolah yang ikut mempengaruhi kebijakan, seperti pemerintah, yayasan, orang tua, dan masyarakat. Misalnya, ketika pemerintah mengubah kurikulum, sekolah harus mengikuti. Ketika orang tua protes suatu kebijakan, sekolah harus merespon. Dalam model politik, lingkungan dianggap sebagai sumber tekanan. Sekolah harus bisa menyesuaikan diri dan menjaga hubungan baik dengan pihak luar agar tetap mendapat dukungan. Dan yang terakhir ada leadership atau kepemimpinan. Dalam model politik, kepemimpinan tidak hanya bertugas memberi arahan atau visi. Pemimpin juga mampu mengelola konflik
dan perbedaan kepentingan, karena setiap kelompok punya keinginan yang berbeda. Jadi pemimpin perlu bernegosiasi, mencari jalan tengah, membangun kerjasama, dan mengatur pembagian sumber daya. Keterbatasan model politik memberikan gambaran yang realistis tentang bagaimana organisasi pendidikan berjalan, terutama dalam hal perbedaan kepentingan, konflik, dan penggunaan kekuasaan. Namun model ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, model politik cenderung terlalu menekankan konflik. Dalam pandangan ini, sekolah digambarkan sebagai arena pertarungan kepentingan antar kelompok. Padahal dalam praktiknya tidak semua interaksi di sekolah selalu dilandasi persaingan. Banyak guru dan pemimpin bekerja sama karena komitmen profesional dan kepedulian terhadap peserta didik. Yang kedua, model ini memberi perhatian pada nilai dan tujuan moral pendidikan. Jadi sekolah bukan sekedar organisasi politik, tetapi juga lembaga yang memiliki misi mendidik, membentuk karakter, dan mengembangkan potensi siswa. Fokus model politik pada kekuasaan dan negosiasi dapat memberi aspek etika, idealisme, dan tanggung jawab moral menjadi kurang terlihat. Yang ketiga, tidak semua keputusan di sekolah bersifat politis. Memang ada kebijakan yang melibatkan perdebatan dan kompromi, tetapi juga ada keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan profesional dan kebutuhan akademik. Model politik kadang terlalu luas dalam melihat setiap proses sebagai hasil tarik-menarik kepentingan. Yang keempat, karena model ini menjelaskan berbagai strategi politik seperti pengendalian informasi atau mengembangkan agenda rapat, muncul risiko bahwa praktik-praktik tersebut seolah dianggap wajar. Padahal dalam dunia pendidikan, transparansi dan kepercayaan sangat penting. Selanjutnya di sini ada model subjektif. Pada bagian ini kita membahas tentang model subjektif yang memandang organisasi dengan menempatkan individu sebagai pusatnya, bukan hanya struktur atau aturan formal yang ada dalam organisasi. Artinya, setiap anggota organisasi memiliki cara pandang, pengalaman, dan pemaknaan yang berbeda terhadap situasi yang terjadi. Karena perbedaan setiap persepsi tersebut, organisasi tidak hanya dipahami sebagai suatu yang tetap atau objektif, tetapi sebagai konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi antar individu, nilai, serta keyakinan yang mereka miliki. Dengan kata lain, dalam model subjektif, realitas organisasi dipengaruhi oleh bagaimana individu memahami dan menafsirkan pengalaman mereka di dalam organisasi tersebut. Next. Ciri utama model subjektif. Yang pertama, individu menjadi pusat organisasi. Artinya, organisasi dipahami dari sudut pandang orang-orang yang ada di dalamnya, bukan hanya dari aturan atau struktur formal yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua, setiap individu memiliki persepsi yang berbeda. Setiap orang dapat memberikan makna yang berbeda terhadap peristiwa atau kebijakan yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, tujuan organisasi sering kali bersifat personal. Maksudnya, tujuan dalam organisasi atau sekolah biasanya dipengaruhi oleh tujuan individu tertentu, terutama pemimpin yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya, struktur organisasi terbentuk dari interaksi sosial. Jadi, hubungan dan tindakan manusia dalam organisasi sangat mempengaruhi bagaimana struktur itu terbentuk. Next. Slide ini menjelaskan tentang implikasi model subjektif dalam pendidikan. Yang pertama adanya perbedaan makna terhadap kebijakan. Guru dan staf sekolah dapat menafsirkan kebijakan sekolah dengan cara berbeda, tergantung pada pengalaman dan pandangan masing-masing. Yang kedua, kepemimpinan berbasis individu. Dalam model subjektif, kepemimpinan
sangat dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, serta kualitas pribadi dari pemimpin itu sendiri. Yang ketiga, sering terjadi perbedaan antara kebijakan dan praktik. Artinya, kebijakan yang sudah ditetapkan secara resmi belum tentu selalu sama dengan pelaksanaannya di lapangan. Yang keempat, pentingnya memahami individu. Pemimpin atau kepala sekolah perlu memahami kebutuhan, motivasi, dan karakter setiap anggota organisasi agar dapat bekerja secara efektif. Dan yang terakhir, pelengkap model formal. Pelengkap model formal ini jika lebih menekankan struktur dan aturan. Maka model subjektif membantu memahami sisi manusia dalam organisasi. Next. Dalam bab 7 ini menjelaskan tentang model ambiguitas. Sebelumnya kita harus ketahui apa sih model ambiguitas. Model ambiguitas ini adalah kondisi ketika organisasi pendidikan seperti sekolah atau universitas mengalami ketidakjelasan, ketidakpastian, dan kesulitan dalam memahami hubungan antar tujuan, proses, keputusan, dan hasil yang terjadi di dalam organisasi. Dalam kata lain, ambiguitas menggambarkan situasi ketika banyak hal dalam organisasi tidak sepenuhnya jelas sehingga keputusan tidak selalu dapat dibuat secara rasional dan terencana. Menurut Tony Bass, ambiguitas muncul karena sekolah tidak selalu berjalan secara rasional, terencana, dan teratur seperti digambarkan dalam proses manajemen formal. Buku ini menjelaskan bahwa ambiguitas muncul karena kehidupan organisasi pendidikan yang sangat kompleks dan tidak selalu dapat dipahami secara sederhana. Banyak hal yang terjadi secara bersamaan dalam organisasi seperti perubahan kebijakan, perbedaan kepentingan antar anggota, teknologi, atau metode kerja yang tidak sepenuhnya dipahami, serta partisipasi anggota yang berubah-ubah. Kondisi ini menyebabkan hubungan antar masalah, solusi, orang yang terlibat, dan kesempatan mengambil keputusan sering tidak jelas atau tidak teratur. Dalam model ambiguitas, organisasi pendidikan dipahami sebagai organisasi yang tidak selalu berjalan secara pasti, teratur, dan rasional. Artinya, proses yang terjadi di dalam sekolah atau lembaga pendidikan seringkali tidak dapat diprediksi secara jelas seperti dalam teori manajemen yang ideal. Banyak keputusan dan kebijakan yang muncul karena pengaruh situasi yang terjadi pada saat itu, bukan semata-mata hasil dari perencanaan yang matang. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi pendidikan memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi karena melibatkan banyak individu, kepentingan, serta kondisi yang selalu berubah. Salah satu bentuk ambiguitas terlihat pada tujuan sekolah yang sering tidak sepenuhnya jelas dan dapat berubah-ubah. Dalam praktiknya, sekolah memiliki berbagai tujuan seperti meningkatkan prestasi akademik, membentuk karakter siswa, mengembangkan keterampilan sosial, serta memenuhi tuntutan kebijakan pemerintah. Karena banyaknya tujuan tersebut, tidak semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas yang harus dicapai. Selain itu, tujuan sekolah juga dapat berubah mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan perubahan kurikulum. Ambiguitas juga terlihat dalam proses pengambilan keputusan organisasi pendidikan. Keputusan tidak selalu dibuat melalui proses yang sistematis seperti mengidentifikasi masalah, menganalisis alternatif solusi, selalu memilih keputusan terbaik. Dalam kenyataannya, keputusan sering dipengaruhi oleh situasi tertentu seperti tekanan waktu, kesempatan yang muncul secara tiba-tiba, atau kehadiran orang-orang tertentu dalam suatu pertemuan. Dengan kata lain, waktu dan kondisi lingkungan sering terjadi faktor yang sangat menentukan dalam munculnya satu keputusan. Hal tersebut terkait dengan konsep Garbekan model yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi seperti dapat terjadi karena adanya pertemuan antara berbagai unsur yang berbeda. Unsur-unsur tersebut meliputi masalah yang muncul, solusi yang telah tersedia, individu atau kelompok yang terlibat dalam organisasi, serta kesepakatan untuk mengambil keputusan seperti rapat atau forum diskusi.
Dalam kondisi organisasi yang penuh dengan ketidakpastian tersebut, kepemimpinan yang bersifat kontingensi menjadi sangat penting. Kepemimpinan kontingensi menekankan bahwa kepemimpinan harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Pimpinan di sekolah tidak dapat menggunakan satu cara untuk dalam semua kondisi, tetapi harus fleksibel, adaptif, dan mampu memahami dinamika organisasi yang terus berubah-ubah. Dengan kemampuan tersebut, pemimpin dapat mengelola ketidakpastian, menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda, serta membantu organisasi pendidikan yang tetap berjalan menuju tujuan yang diharapkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang model budaya organisasi. Slide ini menjelaskan tentang model budaya dalam organisasi, khususnya dalam lembaga pendidikan. Model budaya menekankan bahwa sebuah organisasi tidak hanya diatur oleh struktur formal, tetapi juga oleh nilai, kepercayaan, dan norma yang dimiliki oleh anggota organisasi tersebut. Artinya, perilaku orang-orang dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka memaknai organisasi tersebut. Nilai dan kepercayaan yang dimiliki individu kemudian berkembang menjadi budaya bersama yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak seluruh anggota organisasi. Kemudian, pentingnya budaya dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting karena dapat memengaruhi cara guru, siswa, dan pemimpin sekolah berinteraksi dan bekerja sama. Model budaya mulai banyak digunakan dalam kajian pendidikan sejak tahun 1986, dan para ahli berpendapat bahwa keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sistem administrasi atau aturan formal, tetapi juga oleh budaya yang berkembang di dalam lembaga tersebut. Budaya sekolah dapat memengaruhi semangat kerja guru, hubungan antar anggota sekolah, serta suasana belajar bagi siswa. Oleh karena itu, membangun budaya yang positif di sekolah menjadi salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian di sini ada penjelasan tentang perbedaan antara budaya masyarakat dan budaya organisasi. Nah, kalau budaya masyarakat ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat secara luas, sehingga biasanya bersifat lebih mendalam dan tidak mudah berubah. Perubahan dalam budaya masyarakat biasanya terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama. Dan sedangkan budaya organisasi lebih terlihat pada praktik sehari-hari seperti simbol, kebiasaan atau ritual seperti upacara dalam organisasi. Budaya organisasi juga lebih mudah dikelola dan dapat diubah oleh pemimpin organisasi jika diperlukan. Nah, kemudian juga di sini ada 7 dimensi budaya masyarakat. Yang pertama ada daya distribusi. Dimensi ini menjelaskan bagaimana kekuasaan atau wewenang dibagi dalam suatu kelompok atau organisasi. Pada budaya dengan daya yang terdistribusi, kekuasaan dibagi secara lebih merata sehingga banyak anggota dapat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, pada budaya dengan daya yang terkonsentrasi, kekuasaan lebih terpusat pada suatu orang atau sekelompok kecil orang sehingga keputusan biasa ditentukan oleh pihak yang dimiliki otoritas tertinggi. Kemudian, yang kedua ada berorientasi kelompok atau berorientasi diri. Dimensi ini menggambarkan apakah individu dalam suatu budaya lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kemudian, dimensi yang ketiga ada pertimbangan atau agresi. Dimensi ini berkaitan dengan cara masyarakat atau anggota organisasi mencapai tujuan dan menyelesaikan konflik. Dalam budaya yang bersifat agresif, persaingan sangat ditekankan dan konflik sering diselesaikan dengan kekuasaan atau ketegasan. Sebaliknya, dalam budaya yang menekankan pertimbangan, hubungan sosial, solidaritas, serta penyelesaian masalah melalui kompromi dan negosiasi lebih diutamakan. Kemudian, dimensi yang keempat ada proaktivisme atau fatalisme. Ini menunjukkan sikap seseorang terhadap perubahan dan keadaan yang dihadapi. Kalau dalam budaya yang proaktif, individu percaya bahwa mereka dapat mengubah keadaan.
dan berusaha memperbaikinya. Dan kalau dalam budaya yang fatalistik, individu cenderung menerima keadaan apa adanya dan merasa bahwa perubahan sulit atau tidak mungkin dilakukan. Kemudian dimensi yang kelima ada generatif dan replikatif. Dimensi ini menjelaskan kecenderungan suatu budaya dalam menghadapi ide atau metode baru. Kemudian yang dimensi yang keenam ada hubungan terbatas atau hubungan holistik. Dimensi ini menggambarkan bentuk hubungan antar individu dalam suatu budaya. Dalam hubungan yang terbatas, interaksi antar individu biasanya diatur oleh aturan formal yang berlaku bagi semua orang. Sementara itu dalam hubungan yang bersifat holistik, hubungan sosial lebih luas dan melibat perhatian terhadap kewajiban sosial seperti keluargaan, perlindungan, dan persahabatan. Dan yang dimensi yang terakhir, yaitu pengaruh laki-laki atau pengaruh perempuan. Dimensi ini berkaitan dengan peran gender dalam masyarakat atau organisasi. Dalam beberapa budaya, laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, ekonomi, maupun profesional. Namun dalam budaya lain, perempuan juga memiliki peran yang penting dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan organisasi. Kita mencapai pada slide terakhir, yaitu kepemimpinan moral dan budaya. Kepemimpinan moral dalam organisasi pendidikan berfokus pada nilai, keyakinan, dan etika yang dimiliki oleh pemimpin. Seseorang pemimpin tidak hanya menjalankan aturan organisasi, tetapi juga menjadi contoh dalam menunjukkan nilai yang dianggap benar dan baik. Otoritas pemimpin seringkali berasal dari kepercayaan anggota organisasi terhadap nilai yang dibawa oleh kepemimpinan tersebut. Dalam konteks sekolah, ini contohnya. Dalam konteks sekolah, itu ada kepala sekolah yang memiliki peran penting dalam menciptakan, menjaga, dan mengembangkan budaya organisasi. Dan kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk mengomunikasikan nilai-nilai utama kepada guru, siswa, maupun pihak luar sekolah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung on mic atau raise hand. Izin bertanya, saya Natasha. Di bagian manajemen pendidikan kan dijelaskan bahwa harus waspada manajerialisme karena terlalu fokus laporan dan angka sehingga melupakan karakter siswa. Nah, bagaimana cara menerapkan manajemen pendidikan yang efektif tanpa terjebak pada manajerialisme yang terlalu berfokus pada laporan dan angka? Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, semisal kalau ada sekolah yang siswanya itu nilainya bagus-bagus, tapi siswanya juga sering kayak bully gitu. Terus pertanyaannya, apakah manajemen sekolah itu bisa dianggap sukses? Lebih penting mana? Sekolah yang bangga karena karena punya siswa yang nilainya bagus, terus dia dapat peringkat tinggi di daerah tersebut, atau sekolah yang bangga karena muridnya sopan dan jujur. Terima kasih. Izin jawab pertanyaan dari Natasha. Tadi pertanyaannya bagaimana sih cara menerapkan manajemen pendidikan yang efektif tanpa terjebak pada manajerialisme yang terlalu berfokus pada laporan dan angka. Kita kembali dulu pada menerapkan manajemen pendidikan yang efektif itu tanpa terjebak manajerialisme yang terlalu fokus pada laporan dan angka dapat dilakukan dengan menetapkan tujuan utama pendidikan sebagai pengembangan manusia, bukan sekadar pencapaian target administrasi.
Nah, manajemen pendidikan ini memang membutuhkan data, laporan, dan indikator kinerja, tetapi hal tersebut seharusnya berfungsi sebagai alat bantu, bukan sebagai tujuan utama dalam proses pendidikan. Apakah dari Natasha jawabannya menjawab atau ada sanggahan? Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari Safira. Jadi pertanyaannya tuh kalau misalkan sekolah tuh nilainya bagus tapi muridnya sering bullying gitu. Jadi manajemen sekolahnya tuh bisa dianggap sukses atau tidak gitu. Belum tentu, walaupun nilai muridnya tinggi, kalau sering terjadi bullying itu berarti sekolahnya itu belum bisa disebut dengan berhasil. Karena sekolahnya ini masih bisa disebut terjebak dalam manajerialisme, yakni sekolah ini terlalu fokus pada angka, nilai, dan ranking. Akibatnya hal yang penting seperti sikap, karakter, dan perilaku siswa jadi kurang diperhatikan. Padahal tujuan sekolah ini bukan hanya membuat siswa pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang baik. Izin menambahkan, jadi yang lebih penting itu karakter siswa seperti sopan dan juga jujur. Alasannya, tujuan sekolah bukan hanya membuat siswa pintar, tapi juga menjadi orang yang lebih baik. Di sekolah, siswa tidak hanya belajar pelajaran, tapi juga belajar sikap dan cara menghargai orang lain. Sekolah yang baik adalah sekolah yang membuat siswanya pintar sekaligus berperilaku. Sekolah hanya bangga dengan ranking tinggi tapi membiarkan bullying terjadi, berarti sekolah itu belum menjalankan tugas pendidikan dengan baik. Pendidikan yang seharusnya tidak hanya mengajar nilai, tapi juga membentuk manusia yang berkarakter. Mungkin itu jawaban dari kami. Apakah dari Safira ada sanggahan atau ada pertanyaan lagi? Sudah, terima kasih. Terima kasih kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.